Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan oleh Tuhan memasuki bulan Desember. Dan ini berarti kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2022 ini. Dan bertepatan di minggu ini kita menghayati minggu Advent yang kedua. Dan tema besar kita itu Tuhan beserta kita. Itu juga membawa cinta. Ya, seperti lagu kita tadi bahwa Natal itu kisah kasih ya, kisah cinta dari Allah kepada kita. Mari kita tenangkan hati kita, saudara-saudara. Mari kita ambil waktu menenangkan diri kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur bahwa kami bisa memasuki bulan Desember. Kami memasuki penghujung tahun ini. Dan kami di hari ini kami menghayati masa-masa penantian, mengingat akan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus dan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami. Di tengah berbagai hiruk-pikuk dunia ini, suara-suara bising yang ada di pikiran kami, hati kami, yang membuat kami susah untuk fokus. Tuhan tolong kami, supaya kami memusatkan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan Kau urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan ini, agar bisa Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu menyampaikan isi hati-Mu kepada segenap umat-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita membuka bagian firman Tuhan ini. Dan mari kita menyimaknya, saudara-saudara. Saya akan membacakan untuk kita bagian ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tetapi memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, saya mulai khotbah saya dengan sebuah pernyataan seperti ini, saudara-saudara. Kadangkala kita tidak mau mengasihi bukan karena kita tidak mau mengasihi, tetapi saat kita pernah mencoba, kita dikecewakan. Kadangkala kita tidak mau mengasihi bukan karena kita tidak mau mengasihi, tetapi saat kita pernah mencoba, kita dikecewakan. Saudara, seorang rekan karena kasihnya, dia berusaha membantu seseorang yang dianggap sahabatnya.
Ia meminjamkan sejumlah uang besar kepada orang itu. Tetapi hasil akhirnya ia ditipu. Dikecewakan. Seorang wanita dengan kasihnya bertahun-tahun setia dengan pasangannya. Tetapi hasil akhirnya pengkhianatan. Seorang saudara karena kasihnya saudara melakukan apapun, korbankan waktu, uang, tenaga untuk kebaikan saudara-saudara supaya dia semakin baik, semakin berubah. Tapi hasil akhirnya saudara-saudara usahanya sia-sia karena saudaranya memilih hidup sesuka-sukanya. Saya berasumsi kita berusaha melakukan kasih, tetapi ketika kita mencoba pertama kali melakukannya, hasil yang kita dapatkan, kita dikecewakan. Maka saudara, kadang-kala kita tidak mau mengasihi bukan karena kita tidak mau mengasihi. Tapi waktu kita mencoba, kita dikecewakan saudara-saudara. Kasih kita yang tulus disalahgunakan, disalah mengerti, disalah pahami. Dan hal ini menaruh luka besar dalam hati kita. Akhirnya banyak di antara kita yang mungkin akan berkata, udah deh, gak usah ngomongin orang itu. Gue kecewa sama dia. Dia udah sakitin hatiku. Dia udah kecewain saya. Gue sakit hati banget tiap ingat orang itu. Saudara-saudara, mengasihi orang yang pernah mengecewakan, melukai, menyakiti hati kita sangat-sangat tidak mudah. Sehingga waktu baca firman ini tadi, mari kita saling mengasihi. Ini adalah perintah yang mudah untuk dikatakan. Tapi jujur harus kita berkata di hadapan Tuhan, sulit melakukannya Tuhan. Apalagi ketika dia mengecewakan, melukai, menyakiti hati saya. Sulit sekali mengasihi karena kita terluka dan kita tersakiti. Saudara-saudara, sehingga ujungnya kasih itu kita berikan hanya kepada mereka yang layak mendapatkannya. Kasih di dunia ini menjadi kasih yang bersifat transaksional. Aku sayang kamu kalau kamu berikan sesuatu yang saya harapkan. Aku sayang sama kamu kalau kamu punya nilai dan manfaat buat saya. Aku sayang, aku mengasihi kamu kalau kamu lakukan apa yang kuingini. Aku mengasihi kamu sesuai dengan apa yang kamu berikan kepadaku. Transaksional sekali. Kasih kita ditentukan oleh apa yang dilakukan orang itu kepada kita. Lalu kita membalas sesuai dengan apa yang dia berikan kepada kita. Saudara, kita mengasihi seseorang karena ada banyak alasan. Mungkin karena nilai orang ini memang bagus, tampilannya, karakternya, jabatannya, materi yang dia miliki, manfaat yang dia berikan kepada kita. Dan alasan-alasan itu kita gunakan untuk aku sayang kamu. Tetapi pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana kita bisa mengasihi seseorang yang ketika kita berusaha mencoba, tapi tidak ada satu alasan pun kita temukan di dalam diri orang itu sehingga kita bisa mengasihi dia. Kita akan berkata, aku udah coba nih tapi gak ada, orang ini udah bobrok banget. Udah nyakitin saya, rasanya tidak ada alasan buat mengasihi orang itu. Saya udah kasih kesempatan berulang-ulang, saya udah coba berusaha melakukan apa yang dia mau. Tapi ujung-ujungnya saya dikecewakan. Bagaimana mengasihi orang seperti ini? Apakah perintah mari kita saling mengasihi juga diterapkan kepada orang-orang seperti itu? Saudara-saudara, ketika kita tidak menemukan satu alasan apapun untuk mengasihi seseorang, Allah memberi banyak alasan kepada kita untuk tetap mengasihi orang itu. Ketika di dalam perenungan saudara mengalami sakit hati yang begitu besar kepada seseorang, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengasihi. Buat ngomong aja susah, ketemu aja saya udah muak, muntah. Mungkin kita akan bilang seperti itu. Saya udah sebelnya, udah sampai ke dalam hati saya gak suka sama orang itu. Kita tidak punya alasan. Tapi ingat, kalau saudara tidak menemukan satu alasan apapun untuk mengasihi seseorang yang begitu bejatnya, Allah memberi banyak alasan
banyak alasan untuk tetap mengasihi orang itu. Saudara, mari kita melihat beberapa bagian yang sudah kita baca tadi. Alasan pertama, saudara, Allah adalah kasih. Saudara-saudara, di ayat 7 dan 8 kita baca bersama-sama. Ayat 7 dan 8 ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara, kasih, cinta itu asalnya dari Allah, sumbernya dari Allah. Tetapi di dalam bagian ini bukan hanya sumbernya dari Allah, tapi ujungnya apa? Allah adalah kasih. Lalu dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, pasti dia adalah orang yang mengasihi. Saudara-saudara, Allah bukan hanya sebagai sumber kasihnya, tetapi Allah itu sendiri pada hakikatnya di dalam dirinya adalah kasih. Tapi bagian ini tidak bisa diubah ya, dibalik bahwa kasih itu adalah Allah. Yang benar adalah Allah adalah kasih. Di dalam diri Allah, sifat-sifat Allah itu sudah melekat kasihnya. Bahkan ketika Allah mendisiplin orang, itu tidak terlepas dari kasihnya kepada kita. Sehingga kasih itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam diri Allah. Sudah bahkan sebelum segala sesuatu ada di dunia ini diciptakan, Allah adalah kasih. Di dalam ketritunggalannya, Allah mengasihi. Saudara-saudara, maka kita dapat menemukan, saudara, bahwa kasih Allah tidak ditentukan oleh faktor di luar dirinya. Bahwa ketika saudara dan saya menyanyinya lebih baik, apakah itu akan menambah kualitas dari kasih Allah? Sama sekali tidak. Ketika kita menyeleweng misalnya, apakah itu mengurangi kasih dari Allah? Sama sekali tidak. Karena kasih Allah di dalam dirinya itu adalah sesuatu yang melekat di dalam diri Allah sekarang dan selamanya. Sehingga saudara, ketika kita tahu bahwa Allah adalah kasih, maka kita tahu bahwa kasih dari Allah itulah kasih yang tidak berubah, tidak terbatas, dan tidak bersyarat. Beda halnya kan dengan kasih manusia, mudah berubah. Banyak orang yang kita kenal, saudara-saudara, dulu dekat sekali, hopeng, kini saudara-saudara dekat, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada konflik, ada apa, begitu mudah berubah. Begitu mudah berubah kasih kita, saudara-saudara. Kenapa mudah berubah? Dipengaruhi oleh mood kita, perasaan kita, karena ditentukan di dalam diri kita. Dan kasih di dalam diri kita ini adalah kasih yang terbatas. Ada batasnya. Kalau orang udah nyakitin saya, rasanya susah untuk mengasihi orang itu. Dan kasih kita penuh dengan syarat-syarat. Tapi kasih Allah, karena Allah adalah kasih, kasih itu tidak berubah, kasih tidak bersyarat, dan kasih itu tidak terbatas. Sehingga sumber kasih yang sejati, sumber cinta yang sejati itu hanya dari Allah, saudara-saudara. Maka ketika kita mengasihi, saudara, pastikan bahwa sumber kasih kita kepada pacar yang mungkin sudah punya pacar, kepada suami, istri, kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu, kepada temanmu, kepada sahabatmu. Usahakan sumber cintanya itu dari Allah yang kekal. Karena gak akan ada habisnya. Kalau sumber cintanya dari diri saya, mudah habis, saudara-saudara. Cepat habisnya karena terbatas sekali. Tapi ketika sumber cintanya dari Allah, enggak akan ada habisnya. Aku mengasihi kamu sekarang, terus menerus, selalu mengasihimu. Maka saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini mengatakan, saudara, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kata kuncinya, semakin kita kenal Allah, pasti kita semakin mampu mengasihi. Semakin kita punya keintiman dengan Allah,
kita bisa mengasihi orang lain. Saudara, kata mengenal bukan hanya sekedar saya tahu, tapi saya punya relasi yang dekat dengan Allah. Semakin saya kenal Allah, saya bisa mengasihi, saudara. Maka logika terbaliknya dibuat begini, sehingga kalau kita sulit mengasihi, kita lebih banyak menaruh benci, dendam kepada seorang dalam hati kita. Artinya kita belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Saudara, coba pikirkan diri kita seperti apa, saudara. Apa kita sungguh-sungguh mengenal Allah? Kalau kita mengenal Allah, kasih itu pasti besar dalam diri kita, saudara-saudara. Dan pengenalan bukan cuma teori tentang Allah, tahu tentang Allah, tahu banyak teologi tentang Allah. Tapi hubungan, relasi, keintiman saya dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan pengenalan. Saudara-saudara, kalau kita dikatakan tadi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Jadi saudara, kalau kita lahir dari Allah, maka karakter itu pasti ada dalam diri kita, yaitu kasih. Sama halnya ya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita di dalam dunia ini ada bayi baru lahir misalnya gitu ya. Kita lihat gini ya, waktu kunjungi, matanya ini loh mirip sekali sama bapaknya. Pipinya, rambutnya ini mirip sama mamanya. Terus kita lihat lagi, kulitnya kok beda sama bapak mamanya ya? Ini anak siapa? Saudara, kita akan berkatakan bahwa ketika dia lahir dari kandungan orang tua kandungnya, saudara, ada kemiripan yang mengidentikan bahwa dia betul anak dari bapak itu, dari ibu itu. Saudara-saudara, anak memiliki kemiripan dengan orang tuanya karena itu orang tua kandungnya lahir dari rahim ibunya. Maka saudara, ketika kita dilahirkan dari Allah, maka sudah pasti kemiripan karakter kasih itu ada dalam diri kita. Maka tanya pada dirimu saudara, apakah engkau adalah orang yang lahir dari Allah? Apa kita memiliki kemiripan dengan Bapa kita di sorga yang hatinya penuh kasih itu? Saudara-saudara, ketika kita tidak menemukan satu alasan apapun untuk mengasihi seseorang, Allah memberi banyak alasan kepada kita untuk tetap mengasihinya. Pertama, Allah adalah kasih. Itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau saudara begitu sulit mengasihi orang, engkau harus semakin kenal Allah. Ingat, Allah adalah kasih dan itu begitu dalam maknanya dan akan membuat kita sadar, oh iya, Allah begitu penuh kasih. Saudara, yang kedua, Allah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saudara, kasih itu bukan sekedar ide loh, saudara. Kasih itu bukan sekedar perasaan saya, tetapi kasih itu selalu diikuti dengan bukti nyata. Maka buat pemudi-pemudi, kalau ada cowok deketin kamu lalu dia mengatakan, aku sayang kamu, aku cinta kamu, lalu mengatakan, apa buktinya? Belahlah dadaku, lihat di dalam dadaku ada banyak jeroan-jeroan ya saudara. Selalu diwujudkan dengan bukti nyata. Apa bukti engkau mengasihiku? Kamu mau memberi waktumu buat saya, kamu mau membantu saya, kamu mau hidup bersama dengan saya, kamu mau berkomitmen, kamu mau setia dengan saya. Kasih itu selalu diwujud nyatakan, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, ada seorang kakek punya 2 anak. Dua-duanya tinggal di luar kota. Si kakek ini sendirian tinggal di rumah. Si anak pertama sekali seminggu telepon si kakek itu. Papa, aku sayang banget sama papa. Papa, aku cinta banget sama papa. Tapi sampai di situ saja saudara. Gak pernah dikirim uang bulanan. Enggak pernah peduli sama kesehatan, enggak pernah peduli kebutuhan orang tuanya. Saudara, tetapi sudah anak yang kedua, dia telepon bapaknya. Papa, aku sayang sama papa. Tetapi dia bukan cuma ngomong, saudara.
Dia datang, luangkan waktu untuk kunjungi papanya. Dia ngobrol sama papanya. Dia kasih kebutuhan, uang untuk memenuhi kebutuhan papanya. Saudara, di antara kedua anak itu mana yang disebut mengasihi? Anak yang pertama atau anak yang kedua? Dijawab saudara-saudara. Diam-diam. Anak yang kedua ya, benar saudara ya. Kita mudah tahu. Kita juga kalau jadi orang tua akan memilih, saya lebih suka punya anak yang kedua itu. Yang bukan cuma ngomong. Yang bukan cuma banyak bicaranya. Tapi yang mau peduli, mengasihi, mencintai saya dan menunjukkan dengan bukti nyata. Saudara, kasih selalu diwujudkan dengan tindakan nyata, saudara. Itulah yang dilakukan oleh Allah. Allah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dia berikan anaknya. Saudara-saudara, Allah itu begitu sangat mengasihi kita sehingga Ia memberikan anaknya buat kita, saudara-saudara. Allah kita bukan hanya teriak dari sorga lalu Dia mengatakan, "Hey, I love you. Sarangeyo. I miss you." Semangat ya buat kalian. Hati-hati. Ada banyak penderitaan di dunia. Ada banyak masalah di dunia. Tapi aku sayang kamu semua. Saudara, kasih Allah bukan seperti itu, saudara-saudara. Dia tidak hanya melihat kita dari sorga dan mengatakan, "Ayo semangat, semangat kamu, aku sayang kamu." Tapi Allah memberikan anak yang tunggal. Ia datang dari sorga, saudara-saudara, ke dalam dunia. Ia mengatakan kepada kita, "Aku mengasihimu." Ia bukan hanya teriak dan melihat kita dari kejauhan, tapi Ia hidup bersama dengan kita, merasakan kesusahan kita, dan Ia menolong kita melewatinya. Saudara-saudara, kasih Allah itu diwujudkan dengan harga yang sangat mahal. Allah bayar harga buat mengasihi kita, saudara-saudara. Ia tinggalkan surga untuk kita. Di ayat ke-9 dan 10 dikatakan seperti ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, kita baca sama-sama, saudara-saudara. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, pengajaran sesat yang muncul pada waktu itu adalah mereka tidak meyakini bahwa inkarnasi Kristus itu benar-benar terjadi. Mereka tidak meyakini bahwa Yesus benar-benar lahir ke dalam dunia sebagai manusia. Itu hanya bersifat rohani saja. Tetapi saudara-saudara, Yohanes penulisnya membantah hal itu karena itu tidak benar. Karena Yesus lahir ke dalam dunia adalah sesuatu yang historis. Yesus benar-benar datang ke dalam dunia. Karena itu wujud cinta Allah kepada kita. Ia benar-benar menyatakannya. Ia hadir di dalam dunia ini. Yesus, ya, cinta dari Allah diwujudkan di dalam diri Yesus Kristus. Cinta bukan cuma teori yang mengawang-awang, saudara-saudara. Bukan cuma omongan saja, tetapi betul-betul nyata. Perhatikan saudara, Allah mengutus siapa? Anaknya. Tapi bukan cuma itu. Dilanjutkan dengan anaknya yang tunggal. Tunggal maksudnya apa, saudara-saudara? Satu-satunya pribadi yang unik, yang paling Dia kasihi. Dan Allah memberikan itu yang terbaik, yang paling terbaik, saudara. Saya tidak tahu bagaimana membahasakan ini, tapi ini paling terindah, paling disayang, paling terbaik itu diberikan oleh Allah. Allah mengasihi kita. Dia berikan apa yang paling terbaik, anaknya yang tunggal. Saudara, saya mau tanya, pernah gak melakukan sesuatu buat orang yang kita sayang, kita memberikan salah satu bagian dari tubuh kita? Apa yang paling saudara merasa itu tuh bagian terbaik yang saya berikan untuk orang yang saya kasih? Apa, saudara? Lemak ya, mungkin ya, kita merasa kayak
Andai saja ada ya donor lemak saya mungkin yang pertama tuh, kasih lemak-lemak saya ya. Jadi saya nggak perlu susah-susah turunin berat badan. Tapi rasanya enggak ya, paling darah ya mungkin ya. Tapi itu pun tidak membuat kita kemudian menjadi mati dan sebagainya, saudara. Tetapi Allah punya satu bagian tapi yang paling terbaik di dalam dirinya. Anaknya yang tunggal itu Dia berikan, saudara-saudara, dan itu pemberian yang terbaik. Yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Sudah, kalau merenungkan bagian ini, pertanyaan saya ya, kalau Allah itu memberi yang terbaik kepada kita, tetapi apakah pemberian kita itu juga yang terbaik buat Allah? Coba tanya, saudara, coba pikirkan, bagaimana dengan persembahan kita sama Tuhan? Menurut saudara itu adalah persembahan terbaik menurut saudara? Saya bukan bicara soal jumlah, tapi apakah saudara ketika memberikannya, saudara memikirkan, mempersiapkan dengan baik, pengen mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan? Ketika kita memberi perpuluhan kita, saudara, apakah itu kita melihat dengan sesuatu yang terbaik yang kita bisa berikan untuk pekerjaan, pelayanan? Apakah waktu kita beribadah, saudara, apakah suara kita adalah suara yang paling terbaik untuk memuji, menyembah Allah? Atau ya asal nyanyi aja lah, seadanya? Apakah permainan musik kita adalah permainan musik yang terbaik? Saya mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Atau kita asal-asalan melakukannya dan kita biasa saja? Saudara, kalau kita sadar bahwa Allah memberi yang paling terbaik buat saya, maka tanya pada diri kita, apakah saya sudah memberikan apa yang terbaik buat Allah? Apakah ada waktu-waktu terbaik dan berkualitas saudara sediakan, luangkan untuk berdoa, mengenal Allah, membaca firman-Nya, membangun relasi dengan Dia, saudara-saudara? Atau kita sudah tenggelam dalam kesibukan kita dan kita tidak punya waktu lagi untuk Tuhan? Sorry Tuhan, saya kasih waktu terbaik saya untuk pekerjaan saya, untuk hal-hal hobi saya. Tapi untuk Tuhan, kadang 30 menit saja, saudara. Begitu sulitnya untuk kita luangkan. Begitu sulit. Mungkin itu bahasa kerennya. Saudara-saudara, ingat bahwa kita ini adalah penerima yang paling terbaik dari Allah. Jangan punya mental jadi penerima saja, tapi harus punya hati yang mau memberi yang terbaik. Kalau kita sudah menerima apa yang paling terbaik dari Allah, maka salurkan kasih itu, saudara, kepada orang lain, termasuk kepada orang-orang yang mengecewakan, melukai hati saudara. Maka saudara, ketika kita tidak menemukan satu alasan apapun untuk mengasihi seseorang, Allah memberi banyak alasan kepada kita untuk tetap mengasihinya. Pertama, Allah adalah kasih. Kedua, Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Allah memberikan kasih-Nya kepada kita para pendosa. Dan ini penting sekali. Saya mau tanya saudara-saudara, siapa di antara kita yang merasa dirinya adalah pribadi yang layak dikasih oleh Tuhan? Angkat tangan. Saya berarti ya? Enggak. Siapa saudara ada yang merasa dirinya paling layak untuk dikasih oleh Tuhan? Rasanya kita akan sadar, oh Tuhan, aku ini adalah pribadi yang paling tidak layak untuk dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudara ingat bahwa Allah memberikan kasih-Nya kepada kita yang tidak layak dikasih oleh Tuhan. Kepada kita yang adalah para pendosa, saudara-saudara. Kasih itu diberikan, saudara-saudara. Di ayat 9 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Perhatikan ini, diutusnya ke dalam dunia. Saudara, ini bagian yang terbaik, paling terbaik. Kalau diutusnya kemana harusnya? Ke tempat yang baik, saudara-saudara.
Tapi macam ini dunia yang seperti apa? Dunia yang bobrok, dunia yang berdosa, dunia yang kacau, dunia yang benci Tuhan, dunia yang benci terang, dunia yang sukanya berdosa. Kok mau ya Bapa mengirim anaknya yang tunggal kepada dunia yang seperti itu? Harusnya kalau yang paling-paling terbaik diserahkan kemana? Ke dunia yang nanti akan mengasihi dia, mencintai dia, menyanjung dia, karena anak raja telah datang. Saudara-saudara, itu luar biasa sekali kalau Bapa memberikan anaknya yang tunggal itu ke dalam dunia. Dunia yang berdosa, dunia yang gelap, dunia yang memusuhi Allah. Tetapi justru saudara, karena kasih, Allah mau memberikan anaknya yang tunggal kepada musuh-musuhnya, supaya musuh-musuhnya menjadi anak-anaknya. Kita ini musuh-musuh Allah, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Kita ada orang-orang yang hidup dalam dosa. Tetapi Allah mengasihi orang-orang seperti kita, supaya kita yang dahulu musuh-musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Allah memberikan kasih-Nya kepada kita, para pendosa. Orang-orang yang seharusnya layak dihukum, layak dibinasakan, saudara. Itulah kita. Orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi, yang berulang kali mengecewakan, melukai, menyakiti hati Allah. Bukan cuma sekali kita kecewakan hati Tuhan, berkali-kali dengan beragam cara kita buat hati Tuhan menangis. Bayangkan kalau Tuhan mengasihi kita dengan standar dunia ini. Kamu kecewakan aku sekali, 2 kali, 3 kali saja udah cukup. Aku tidak mau kenal kamu. Tapi Allah tidak seperti itu, saudara. Kita orang yang menyakiti, melukai dia berulang-ulang. Tapi orang seperti kita ini, orang yang mendapat pemberian yang paling terbaik dari Allah. Dan itu sungguh indah luar biasa. Semakin kita mengerti kebenaran ini, semakin kita tahu apa itu kasih yang sejati, saudara. Semakin kita mengerti, oh ya Tuhan itu benar-benar kasih. Aku makin tahu apa itu cinta yang sejati. Karena saya terima itu di dalam Yesus Kristus. Kita ini orang-orang yang tidak pantas dikasihi. Coba kita renungkan sejenak, saudara-saudara. Bagaimana kehidupan masa lalu kita. Renungkan dosa-dosa kita. Renungkan perkataan, perbuatan, pikiran kita. Ada begitu banyak yang menyakiti dan melukai hati Tuhan, dan betapa malunya kita orang kayak kita ini dikasih bagian-bagian yang terbaik dari Allah. Kok bisa? Nah, itulah cinta yang sejati dari Allah. Maka sudah di ayat 11 dan 12, mari kita baca sama-sama. Dikatakan begini, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara-saudara, dikatakan jikalau Allah sedemikian begitu cintanya sama saya dan saudara, maka itulah yang menggerakkan, mendorong kita untuk saling mengasihi. Apapun kondisi orang itu. Karena yang menggerakkan kita adalah cinta sejati dari Allah. So dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi waktu kita mengasihi orang-orang yang melukai, mengecewakan, menyakiti hati kita, kita sebenarnya sedang mendemonstrasikan kasih Allah yang sejati itu. Kasih yang menerima orang-orang yang telah menyakiti, mengecewakan hatinya. Sudah kita dikatakan begini ya, jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Pertanyaannya, apakah ketika kita tidak mengasihi, kasih Allah tidak sempurna, saudara? Jawabannya tidak ya. Tapi dikatakan kasih-Nya menjadi sempurna, artinya kasih-Nya itu mencapai titik tujuan akhirnya. Yaitu apa? Kasih itu bukan cuma buat saya, tapi saya salurkan buat orang lain. Nah, itu kasih yang sejati. Kasih itu bukan cuma saya nikmati sendiri, tapi kasih itu saya salurkan, saya berikan kepada orang-orang yang siapapun yang layak untuk menerimanya.
Saudara, ketika kita tidak menemukan satu alasan apapun untuk mengasihi seseorang, Allah memberi banyak alasan kepada kita. Pertama, Allah adalah kasih. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan ketiga, Allah memberikan kasih-Nya kepada kita, para pendosa. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk memikirkan satu orang yang begitu sulit untuk saudara kasihi. Saudara pernah mencoba untuk mengasihi orang itu, tapi saudara selalu dikecewakan. Saudara berusaha tetapi saudara disakiti dan dilukai lagi. Dan ada mungkin sulit sekali mengampuni orang itu. Saudara, mungkin itu adalah saudara sendiri, keluarga. Mungkin itu anakmu. Mungkin itu adalah ayahmu. Mungkin itu ibumu. Mungkin sahabatmu. Mungkin rekan pelayananmu. Mungkin itu adalah rekan kerjamu. Tapi dalam momen Advent ini, saudara, ketika kita diajar untuk menghayati kelahiran kisah cinta Tuhan itu, mari kita mohon Tuhan, tolong saya Tuhan, mampukan saya untuk mengasihi dan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah mengecewakan saya. Ingat bahwa saudara tidak bisa melakukan dengan kekuatan saudara sendiri. Makanya sumber cintanya mesti dari Tuhan. Saudara, saran saya, kalau saudara mungkin bisa mengajak orang itu ngobrol, lakukan. Tapi kalau saudara mungkin ajak ngobrol masih sungkan, telepon. Kalau saudara mungkin masih susah buat ngobrol, WA. Kalau saudara tidak melakukan yang lain itu, mungkin saudara kirim bingkisan Natal buat orang itu, saudara. Apapun itu. Tapi di momen Advent ini Tuhan ingin kasih itu bukan cuma ada di sini, saudara. Bukan cuma kita rasakan, tapi kita bagikan kepada siapa? Kepada mereka yang juga adalah orang-orang yang mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita tidak menemukan satu alasan apapun untuk mengasihi seseorang, Allah memberi banyak alasan kepada kita untuk melakukannya. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara-saudara. Mari ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Barang 1 menit, saudara-saudara, minta Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya. Kalau ada orang-orang yang mungkin sulit sekali untuk saudara kasihi, mohon kekuatan daripada Tuhan untuk meminta kuasa untuk melepaskan pengampunan. Silakan berdoa secara pribadi, saudara. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Ampuni kami kalau di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kami seringkali gagal untuk mengasihi. Kami sering menggunakan standar diri kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tapi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami orang-orang yang sudah dikasihi oleh Allah. Kami ingin membagikannya kepada orang-orang yang sulit sekali untuk kami kasihi. Mungkin itu adalah anggota keluarga kami. Mungkin itu adalah pasangan, anak, orang tua kami, rekan kerja, rekan pelayanan kami. Sebagai manusia sulit untuk melakukannya. Tapi di dalam kuasa Allah, kasih Allah, tolong kami melepaskan pengampunan dan mengasihi mereka yang menyakiti hati kami. Demi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.